Dua gudang yang memuat puluhan ton limbah popok bayi dan pembalut wanita di Rangas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, ludes terbakar. Banyaknya material mudah terbakar dalam gudang membuat api sulit dipadamkan, ditambah sulitnya sumber air. Pemadam kebakaran mengatakan api berasal dari atap gedung. Kebakaran ini juga diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Bahwa ada TKP daerah Kalangsari, pergudangan Sitorus. Ternyata memang luar biasa kejadiannya. Akhirnya minta bantuan ke Mako Pusat. 15 menit kemudian Mako Pusat diberangkatkan. 1 unit armada yang besar. 15 kemudian nambah lagi. Sampai sekitar sekarang itu dari Mako 4 unit. 4 unit yang diberangkatkan dari Mako Pusat. Plus Dengklok 1. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api dan kini sudah dalam proses pendinginan. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Terjadi kebakaran. SPBU di res area kilometer 20B Jalan Tol Trans Sumatera Lampung Selatan ini terbakar akibat tertabrak truk kol diesel yang melaju kencang. Truk yang menabrak pompa dispenser SPBU langsung meninggalkan lokasi kejadian dengan kecepatan tinggi. Puluhan kendaraan yang saat itu sedang mengisi bahan bakar pun menjauhi lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sedangkan kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Kanan kol diesel tersebut tergelincir dan menghantam dari SPBU tersebut sehingga terjadi kerusakan akibat kecelakaan tersebut. Untuk proses penyelidikan, petugas kepolisian lalu lintas Polres Lampung Selatan akan berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Lampung dengan memantau pergerakan truk melalui rekaman CCTV Jalan Tol Trans Sumatera. Baik, selamat malam dan apa kabar pemirsa? Kebakaran limbah popok bayi di Karawang, Jawa Barat dan juga kebakaran SPBU setelah ditabrak truk di Lampung tadi jadi pembuka jumpa kita di iNews Prime malam hari ini. Nanti kami juga akan mengulas Garuda Indonesia siap terbang tinggi setelah memenangkan voting kreditur terhadap proses penundaan kewajiban pembayaran utang bersama Menteri BUMN Republik Indonesia, Erick Thohir. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Ya pemirsa, ribuan anggota Ormas Muslim termasuk FPI dan Persaudaraan Alumni 212 berunjuk rasa di depan gedung Kedutaan Besar India di Kuningan, Jakarta. Masa mengecam pernyataan politikus India, Nufur Sharma yang diduga menghina Nabi Muhammad. Ribuan orang yang tergabung dalam Ormas Muslim termasuk FPI dan Persaudaraan Alumni 212 menggeruduk Kedutaan Besar India di Kuningan, Jakarta. Mereka memprotes pernyataan politikus India Nufur Sharma yang diduga menghina Nabi Muhammad dan Isra Miraj. 10 tuntutan diajukan dalam aksi ini, diantaranya meminta Dubes India untuk Indonesia, Manoj Kumar Bharti, keluar dari Indonesia. Aksi ini sempat memicu kepadatan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Mulanya, Nufur Sharma dianggap menghina Nabi Muhammad pada sebuah acara debat di televisi. Akibat pernyataannya, juru bicara Partai Bharatiya Janata ini kemudian dipecat oleh partainya. Meski politikus muda ini sudah meminta maaf melalui media sosial, namun sejumlah negara tetap meminta India untuk menindak tegas Nufur. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, rombongan emak-emak menggeruduk lokasi judi. Mereka mengamuk dan menghancurkan sejumlah mesin judi yang dinilai mengganggu perekonomian keluarga. Rombongan emak-emak menggeruduk lokasi judi ketangkasan di kawasan bantaran Sungai Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam video yang diunggah akun Instagram Doro.official, mereka mengamuk menghancurkan sejumlah mesin judi yang dinilai mengganggu perekonomian keluarga. Usai digeruduk, sejumlah rumah yang berdiri di atas lahan hijau telah ditinggalkan pemiliknya. Petugas hanya menemukan puluhan mesin judi serta sejumlah paket narkotika jenis sabu beserta alat hisap.
Polisi juga berhasil menangkap seorang pemuda yang diduga pengguna narkoba yang sedang berada di rumah bandar. Sementara, pemuda lain ditangkap di kediamannya karena memiliki senjata tajam dan senjata api rakitan. Lokasi ini sudah sangat meresahkan. Selain sebagai aktivitas perjudian, juga tempat untuk mengedarkan narkotika. Makanya kami dari Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan bersama dengan Polsek melakukan tindakan hari ini. Seluruh barang bukti, mesin judi, senjata api, senjata tajam, dan sabu beserta alat hisapnya dibawa bersama 2 orang terduga pelaku. Ya pemirsa, Garuda Indonesia berhasil memenangkan voting kreditur terhadap proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan mayoritas kreditur menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh maskapai Garuda Indonesia. Hasilnya 97,4% voting PKPU menerima dan menyetujui proposal pengesahan perdamaian Garuda Indonesia. Hasil voting tersebut merupakan penentu kesepakatan perdamaian antara Garuda Indonesia dengan kreditur. Garuda Indonesia tercatat memiliki utang sebesar 142 triliun rupiah. Besaran utang tersebut bahkan sempat mencuatkan kabar kebangkrutan Garuda. Dan kita akan bahas lebih dalam pemirsa terkait perkembangan pasca hasil sidang PKPU tersebut, pertimbangan apa saja di balik keputusan, serta apa dan bagaimana dampaknya bagi proses pembayaran utang Garuda ke depannya. Kami sudah terhubung via sambungan telepon dengan Menteri BUMN Republik Indonesia, Erick Thohir. Selamat malam Pak Menteri. Malam Mbak Fani. Baik, Pak Menteri, Pak Erick. Baik, dan seharusnya mungkin kita terasa lebih baik, lebih sehat dengan kabar yang bisa dibilang cukup baik ya Pak Erick ini. Mengingat perjuangan cukup panjang, apakah ini berarti Garuda Indonesia bisa kita selamatkan? Alhamdulillah kita bisa selamatkan, tetapi kembali ini kan proses yang harus dilalui setelah restrukturisasi. Sekarang kita harus melangkah pada perbaikan daripada operasional Garuda secara menyeluruh. Nah, tentunya dengan hasil restrukturisasi ini, kita sudah mendapatkan yang namanya juga diskon secara besar-besaran untuk sewa pesawat dan lain-lainnya. Nah, yang selama ini kita termasuk kategori penyewa pesawat termahal di dunia. Nah, inilah kenapa kita tidak hanya restrukturisasi, tetapi kita perbaikan SOP yang paling penting untuk ke depan, dan juga perbaikan bisnis model ke depan untuk Garuda, supaya kita bisa tidak hanya restrukturisasi, tetapi memastikan Garuda juga ke depannya terus menjadi yang namanya bisnis yang sehat sebagai flag carrier kebanggaan Indonesia. Tetap optimis begitu ya Pak Menteri ya. Nah, kalau misalnya untuk skema penyelamatannya sendiri bagaimana Pak? Ya memang skemnya itu kan bagaimana kita menawarkan diskon yang sangat besar atas leasing atau negosiasi restrukturisasi. Tentu detailnya saya tidak bisa sampaikan, nanti kan diumumkan langsung oleh PKPU-nya, jangan kami lah. Tetapi ini langkah awal di mana 97% sudah menyetujui. Ini sesuatu yang luar biasa. Itu targetnya kami di awal-awal kan hanya 70%. Nah, ternyata memang proposal yang kita tawarkan adalah sesuatu yang valid, apalagi setelah kita jelaskan juga bisnis masa depan penerbangan di Indonesia. Kalau di Amerika saja, total pesawat terbang di Amerika itu bisa 4.000, di Indonesia baru 500. Dengan pertumbuhan ekonomi kita yang besar ke depan, diprediksi jumlah pesawat terbang di Indonesia 2.000. Nah, berarti artinya apa? Ini sebuah market yang besar. Tetapi yang penting jangan sampai salah urus lagi. Itu pekerjaan rumah yang menjadi concern ke depannya. Ini juga termasuk dalam langkah Pak Menteri untuk Garuda selanjutnya ya Pak ya. Selain mismanagement, kemudian juga indikasi korupsi kuatnya yang sempat atau ini menjadi faktor betapa besarnya utang Garuda? Ya memang bersih-bersih BUMN harus terus dilakukan, apalagi pada kasus-kasus hutang yang koruptif. Tetapi kalau hutang yang produktif tidak ada masalah.
Ya, tetapi kalau yang koruptif ya kita harus bersihkan. Dan oknum-oknum itu harus bertanggung jawab. Nah, tetapi tentu itu masa lalu. Yang penting kita harus memastikan jangan sampai Garuda ini restrukturisasi terus-terusan. Karena ini sudah beberapa kali. Nah, itulah kenapa sekarang kita ingin mengetatkan yang namanya bisnis model ke depan, bahwa kita akan fokus kepada domestik penerbangan. Tidak lagi mayoritas ke luar negeri. Kita mempunyai paksa pasar yang luar biasa sebagai negara kepulauan, dan tentu dengan jumlah penduduk 273 juta, ini ada market yang sangat besar. Betul. Yang harus kita konsisten bangun supaya apa? Pertumbuhan ekonomi kita baik, logistik cost kita bisa tekan, dan tentu membangun yang namanya domestik wisata yang merupakan 72% daripada total pasar daripada pariwisata yang ada di Indonesia. Kita jangan terbelenggu, terjebak, ya fokus kepada wisata asing saja, padahal wisata domestik ini potensi yang luar biasa gitu. Dan ini yang kita harus fokuskan Garuda ke depan. Jangan membuka jalur ke luar negeri sekedar keren-kerenan. Ya, tidak penting itu. Kita harus fokus kepada bisnis yang baik supaya kita bisa terus menjaga yang namanya eksistensi Garuda di persaingan industri penerbangan. Baik. Jadi sekali mendayung 2 terlampaui efisiensi dan juga kita mendukung pariwisata dalam negeri sendiri. Seperti itu ya Pak Menteri ya? Harus, tapi saya mengucapkan terima kasih kepada DPR, Komisi 6, seluruh stakeholder, pada lessor yang percaya atas restrukturisasi ini, tentu kepada pemerintah dari kementerian lain ya yang terus menjaga law firm, lawyer kita yang juga membantu restrukturisasi ini. Terima kasih. Karena tidak mungkin dengan kerjasama kita berhasil. Itulah Indonesia yang kita cintai, kan selalu gotong royong dan selalu bilang untung Indonesia. Gitu. Untung Indonesia, setuju Pak Menteri. Pak Menteri, terima kasih sekali atas waktunya bersama kami bergabung dalam iNews Prime malam hari ini. Sehat selalu Pak Menteri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sehat, terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya. Warga Labuan Batu, Sumatera Utara direpotkan dengan aksi bocah memanjat tower BTS setinggi 27 meter. Di Depok, Jawa Barat, puluhan warga mendorong truk box raksasa yang mogok dan menimbulkan kemacetan. Selengkapnya kami rangkum dalam berita pilihan hari ini. Warga Labuhan Batu, Sumatera Utara dihebohkan dengan aksi seorang bocah memanjat tower BTS setinggi 72 meter. Warga yang khawatir dengan keselamatan sang bocah langsung melaporkan kejadian ini kepada kepala desa. Setelah dibujuk, bocah berinisial RF ini berhasil turun tanpa bantuan orang lain. Kepala Desa Kampung Padang Pangkatan mengatakan RF sering melakukan hal-hal yang unik, diantaranya memanjat pohon kelapa dan bermain di atasnya. Ibu hamil asal desa Minanga, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara dirujuk ke puskesmas dengan cara ditanduk keluar desa menuju. Kondisi jalan yang sempit dan belum bisa diakses roda 4 membuat warga dan bidan desa mengambil tindakan menyelamatkan nyawa ibu dan janin. Dengan mengandalkan kayu, rotan dan terpal sebagai penutup, ibu hamil ini diangkat melewati jalan setapak menanjak. Pasien harus dirujuk ke puskesmas untuk mendapat perawatan dengan memadai setelah kondisi kesehatan kian menurun. Pengendara dan warga bergotong royong mendorong truk yang mogok di Jalan Raya Bogor, tepatnya di Kelurahan Tugu Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Truk box raksasa tiba-tiba mogok di jalan raya dengan posisi melintang sehingga menutupi dua sisi jalan. Akibatnya kemacetan panjang pun tidak terelakkan. Diduga truk ini mogok karena patah as belakang saat akan memutar arah. Penertiban pengemis berkostum badut di kawasan persimpangan lampu merah Jalan Veteran Kecamatan Padang Barat, Kota Padang oleh petugas Satpol PP berlangsung ricuh. Seorang pemuda yang berprofesi sebagai badut ini melawan saat akan diamankan petugas sehingga terlibat cekcok. Penertiban pengemis berkedok badut ini dilakukan setelah banyaknya laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan badut pengemis yang kerap menimbulkan kemacetan dan bisa membahayakan pengguna jalan maupun si badut sendiri. Ya, pemirsa, acara silaturahmi dan deklarasi IKGP Ansor di Surabaya, Jawa Timur berlangsung ricuh. Informasinya sesaat lagi kami hadirkan.